Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini saya ingin menceritakan atau memberitahukan kepada warga atau masyarakat, khususnya warga atau masyarakat Jabodetabek, bagaimana sih caranya kita memesan atau pelaksanaan sedot WC. Karena nggak semua orang itu paham dan detailnya untuk penyedotan WC. Jadi kalau Anda itu paham dan mengerti, nanti Andanya tidak ragu dan tidak merasa kecewa atau merasa tidak puas dengan apa yang Anda pesan atau apa yang Anda ingin suruh kerjakan sama kita. Oke, pertama-tama Bapak atau Ibu harus tahu dulu jalan di depan rumah bisa nggak masuk mobil, truk, hingga bannya double, ban belakangnya double nih. Jadi ban double, jadi besarnya seukuran mobil pasir atau truk isi ulang air minum, ya, segede itu. Nah, kalaupun sudah bisa masuk, itu jaraknya ke tempat penyedotan Bapak Ibu juga harus menjelaskan lebih kurang berapa meter. Buat apa? Karena jangkauan selang ini akan mempengaruhi cepat atau lambat pekerjaan kita. Semakin jauh selang ini semakin jauh, maka semakin lama dan susah kita untuk melakukan penyedotan tinja atau mengerjain mampot atau menembak, melancarkan saluran air, wastafel, got. Itu akan sangat mempengaruhi. Dan biayanya juga tergantung jarak dekatnya. Semakin dekat kita, semakin pengerjaan semakin mudah. Semakin jauh, maka pengerjaan penyedotan itu pun semakin lama dan biaya pun agak mahal sedikit. Kalau melebihin selang atau spiral ini melebihin 50-an meter atau 100 meter lebih. Yang kedua, Bapak Ibu harus menceritakan apa problemnya. Speed tank penuh, sudah dibuka apa belum itu speed tanknya, dan Bapak Ibu harus tahu posisinya. Atau kalau belum tahu boleh ditanya kalau komplek ke developer atau sama dengan tetangga atau sama dengan rumah di samping. Terus yang ketiga, kalau sudah tahu mampet atau penuh atau sudah diceritakan problemnya, Bapak dan Ibu boleh menanyakan harga dan tata cara pengerjaannya. Sediakan waktu sehari atau minta waktu jam berapa, dan Bapak Ibu harus menunggunya beberapa jam atau bagaimana perjanjian dengan yang Bapak Ibu pesan, agar biar tidak kecewa. Karena mungkin Bapak Ibu juga ada waktunya, waktu bekerja, waktu kebutuhan lain tidak akan terbentur dengan pekerjaan. Terus selanjutnya,
Yang kelima, lihat mobil kalau datang kondisi mobilnya kosong apa enggak. Kalau untuk sedot spiteng atau sedot air, jangan sampai separuh isi sudah ada airnya atau sudah ada isinya setengah. Itu bisa kita tahu dari per mobilnya tidak padat. Kalaupun pernya padat atau mati, Bapak Ibu bisa mengecek di kaca pengontrolnya. Di belakang mobil ini kami sediakan kaca pengontrol untuk mengecek apakah mobilnya sudah ada isi apa belum. Kalau memang ada isinya, dia akan kelihatan dari kaca ini. Contohnya ini. Nah, ini menandakan kosong. Nanti kalau ada isi dia nih naik di sini nih, batas pengisian sampai di sini. Jadi kalaupun dibilang sudah penuh, Bapak Ibu bisa melihat di kaca itu. Ini udah nggak muat lagi kata pekerjanya, Bapak Ibu boleh dilihat. Terus selanjutnya, kalau dibilang sudah bersih, Bapak Ibu harus tengokin ke spiteng. Nggak terlalu bau, karena yang bau cuman di mobilnya. Bisalah tutup hidung atau suruh lihat sama orang lain, atau kalau merasa risih. Karena terkadang juga kita sudah pulang udah disedot, tahu-tahu sorenya ada yang penuh lagi. Nah, di sini biar nggak salah paham, biar enak sama enak, jangan ngomong udah percaya aku sama kamu, udah bener. Tapi ada kemungkinan walaupun dibilang sudah bener, pagi kita sedot, siangnya ada yang penuh lagi. Penyebabnya bisa jadi kondisi di samping sekeliling spiteng itu airnya itu padat, daya resapnya tinggi, sehingga begitu posisinya spitengnya kosong, dia akan turun mencari celah yang kosong. Nah, Bapak Ibu harus ada orang yang mengontrol atau melihat sewaktu kita melakukan penyedotan WC atau melancarkan saluran WC mampot. Nah, untuk ngelancarin WC mampot dipastikan juga dulu udah lancar. Bapak Ibu bisa mengeplas atau menyiram beberapa ember, jangan segayung ya, beberapa ember. Karena kalau segayung cuman dia turun di kloset doang, nggak nyampe ke saluran ke dalam spiteng. Disiram barang minimal 3 ember, pastikan airnya turun ke spiteng. Baru kita bilang udah oke nih, turun. Benar, mantap, bagus kerjanya. Jangan meninggalkan kesan tidak puas dengan pekerjaan kita. Oke, selanjutnya biayanya juga, biaya sedot dia beda dengan biaya mampotnya. Atau biaya ngelancarin saluran air lain, biaya nembak ngelancarin wastafel lain, biaya sedot tinjanya per rate. Tanyain per rate apa per kubik, tapi biasanya rata-rata dia pakainya per kubik. Salah, biasanya pakainya per tangki ya, per mobil. Nah, selanjutnya, kalaupun udah disedot atau nggak bisa kesedot lagi karena keras, itu bisa dibantu dengan selang air. Toh selang air juga dibilang sama pekerjanya ini akan memakan waktu lama dan tidak bisa. Mereka minta untuk nembak lumpurnya atau di blower, di blender, didorong lumpurnya. Memang biayanya beda dengan biaya sedot. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau juga disedot lumpurnya, jangan dipaksakan. Mungkin juga yang udah disedot udah lumayan dan bisa ditawar. Jangan merasa dimahalin atau dikerjain. Nah, di sini atas dasar suka sama suka dan persetujuan.
Jadi ibu bapak boleh nawar. Kalaupun tidak ada biaya ya udah cukup buat sedot speed tanknya saja. Walaupun dia bilang tidak bertahan lama. Tapi karena biaya kita pas-pasan atau udah kita atau ditinggal biaya sama suami atau ditinggal biaya yang punya kontrakan atau yang mau ngontrak, terus siapa sajalah udah dipastikan biaya segitu, tidak ada biaya lagi, tidak usah terlalu dipaksakan ya, sedot aja segitu seadanya dulu. Oke, tuh selanjutnya terakhir, kalau gangnya sempit tidak muat yang mobil ini, bapak ibu harus menjelaskan semuat apa mobil pribadi segede ini. Nah, kita bisa kirim mobil engkel kalau gangnya sempit semuat mobil pribadi. Jadi jangan dipaksakan mobil gede, karena biayanya sama, tidak jauh beda dengan yang 4 kubik dengan yang mobil kecil, mobil engkel yang segede mobil pribadi ini. Kebetulan mobil ini kecil udah keluar nih barusan 2 ya. Jadi untuk gang sempit bapak ibu jangan bilang muat mobil ini, nanti orang mobil yang bapak ibu pesen akan marah dia. Ibu nggak bilang nggak muat mobil, padahal mobilnya gangnya sempit, paling muat mobil pribadi segede mobil pribadi ini. Tadi harus dijelasin sedetail-detailnya. Oke, kalau belum mengerti jangan langsung dipesan, nanya-nanya dulu. Kita juga nggak bakalan datang kalau belum deal, kalau belum oke banget, kalau belum pas komitmen harga, lokasi, tempat, pokoknya santai saja. Kalau udah merasa uangnya ada cukup, mobilnya bisa masuk, cara pengerjaannya sudah mengerti, kemungkinan lain juga seperti udah kita sedot. Tahu-tahu masih ada ini saluran yang mampet. Nah, itu beda dengan biaya sedot. Memang ada penambahan biaya kalau setelah sedot tahu-tahu ada mampet. Biasanya kalau mampet karena penuh atau penuh karena mampet. Nah, kalau mampet karena penuh setelah kami sedot dia akan turun, nggak akan kesumbat lagi di kloset. Kalau toh nggak turun ya biayanya kadang-kadang lebih mahal, biaya mampet juga ada. Karena lebih pengerjaannya kadang lebih mahal biaya mampet daripada biaya sedot. Nah, kalau pengerjaannya santai atau namanya tidak terlalu parah, bapak ibu juga boleh nego minta kurang di lapangan. Kalau kurang yakin sama orang lapangan boleh nelpon bosnya atau yang bapak pesen tadi, biar sama-sama enak, nggak merasa apa benar apa enggak ya. Takutnya ada keraguan begitu ya. Mendingan nelpon yang bapak ibu pesen, ceritakan problem di lapangan. Santai sajalah, namanya kita bekerja ini mencari keberkahan dan mencari rezeki yang halal. Ya sejauh ini kalau belum jelas bisa menghubungin WA saya 0856 1955 435 0856 19455 atau 0851 0245 2637 0851 0245 2637. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan berguna. Jadi tanya-tanya saja dulu, nggak masalah. Kita sekedar kasih informasi atau kejelasan ya, biar Anda Bapak Ibu bisa berlangganan dengan kami. Karena moto kami bekerja adalah bekerja dengan ikhlas dan tulus supaya dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Anda bisa menjadi mitra kami yang terbaik. Dan sekali lagi, bagus tidaknya pekerjaan kami boleh dikasih masukan atau kritik. Kalau bagus tolong rekomendasikan ke teman-teman atau pihak-pihak lain. Dan kalau kerjaan kami kurang memuaskan, boleh ditegur atau
dikasih saran-saran positifnya. Oke, demikian saja pagi kali ini saya bercerita tentang Sedot WC Jabodetabek. Layanannya 24 jam. Anda bisa mengunjungi website kami www.sedotwcterdekat.com. Oke, terima kasih. Wassalam. Dadah.